Halo, selamat datang dalam video pembelajaran saya untuk mata kuliah bimbingan konseling individual bersama saya, Ibu Katarina Edeltrudis Prada Korohama, MPD. Pada perkuliahan hari ini, materi pengantar yang akan saya berikan ini akan dilengkapi dengan sesi diskusi dan juga presentasi yang akan dilakukan oleh kelompok yang bertugas. Oleh sebab itu, pengembangannya akan kalian lakukan dalam proses diskusi nanti. Person Center Therapy atau PCT awal mula dikembangkan oleh seorang ahli yang bernama Carl Rogers. Awalnya teori ini disebut dengan Client Center Therapy atau CCT. Namun dalam perkembangannya, teori ini mengalami perubahan nama menjadi Person Center Therapy sehingga namanya lebih merujuk kepada orang pribadi. Carl Rogers ini adalah ahli yang tentunya menemukan banyak sekali hal-hal terkait dengan pengembangan pribadi. Oleh karenanya teknik-teknik yang digunakan dalam tekniknya pun juga terbilang cukup sederhana karena hanya mengandalkan pengelolaan diri atau pribadi seorang konselor. Pada dasarnya, teori ini punya pandangan tentang manusia yang lebih positif dan lebih baik karena teori ini selalu melihat bahwa manusia pada dasarnya baik dan positif. Dan mereka selalu memandang bahwa manusia itu mampu beradaptasi. Manusia juga memiliki kemampuan untuk membimbing, mengatur dan juga mengontrol diri sendiri. Dan mereka juga memiliki dorongan yang kuat untuk mengarah ke kedewasaan serta kemerdekaan. Itulah sebabnya dalam teori ini mereka memandang bahwa sejelek-jeleknya manusia, apa yang dia sudah lakukan, sebenarnya dia memiliki potensi untuk baik. Dia punya potensi positif. Namun karena kurang mampu mengaktualisasikan diri sehingga dia memiliki banyak kecenderungan yang menyeleweng. Nah, pandangan tentang manusia ini adalah salah satu pandangan yang nanti akan mengarahkan kita kepada yang namanya aktualisasi diri. Manusia yang positif dan baik, yang mampu beradaptasi, yang mampu membimbing dan mengontrol diri sendiri dan memiliki dorongan untuk menuju ke arah dewasa dan kemerdekaan itu adalah manusia yang tentunya pada akhirnya mampu untuk mengaktualisasikan diri atau mampu untuk menyatakan dirinya, mengembangkan dirinya. Oleh sebab itu, untuk menumbuhkan manusia-manusia yang seperti itu, perlu adanya seorang konselor yang memiliki 3 kualitas pribadi ini, yaitu empati, penerimaan positif tanpa syarat, dan juga kongruen, artinya seimbang. Nah, ini adalah kualitas pribadi konselor yang perlu dimiliki menurut Carl Rogers. Ketiga kualitas ini kita sudah pelajari bersama-sama, mudah-mudahan kalian sudah paham. Sementara itu di dalam teorinya Carl Rogers sendiri atau PCT ini ada 2 konsep teori besar yang melandasinya, yaitu ada konsep diri dan aktualisasi diri. Konsep diri itu adalah seluruh aspek dalam keberadaan dan pengalaman seseorang yang disadari oleh individu tersebut. Artinya bahwa setiap pengalaman, pelajaran yang didapatkan oleh individu tersebut di dalam kehidupannya ditanamkan dalam bentuk konsep diri. Seperti kita waktu masih kecil melihat bahwa di dalam rumah orang tua itu sering berdoa. Kita pun juga diperbiasakan untuk berdoa bersama di dalam rumah. Nah, gambaran pengalaman tersebut yang kita lihat dari kecil tertanam dalam diri kita dan menjadi konsep diri kita bahwa berdoa merupakan salah satu kebutuhan paling utama di dalam kehidupan ini untuk meminta sesuatu, berkeluh kesah dan segala macamnya. Kebiasaan dan pengalaman-pengalaman tersebut yang akhirnya menjadi gambaran dari diri kita. Dan kebiasaan itu yang tidak akan pernah kita lepaskan. Nah, di dalam konsep diri ini juga akan ada timbul yang namanya real self featuring ideal self. Real self ini adalah diri pribadi kita yang nyata. Sementara ideal self adalah cita-cita kita atau keinginan kita,
dan wujud keinginan di luar dari kenyataan. Saya ambil contoh, real self dan ideal self ini adalah dua hal yang tentunya bisa sangat menjadi konflik, berpeluang mewujudkan konflik. Misalnya, saya adalah ciri-ciri saya adalah orang yang rambutnya ikal, saya tidak putih, saya hitam manis, dan saya juga tidak tinggi. Tetapi ketika saya melihat Agnes Monica di televisi, saya sangat mengidolakan dia dan sangat ingin menjadi seperti dia. Sementara kita tahu ya, Agnes Monica ciri-cirinya seperti apa, putih, tinggi, rambutnya air, dan segala macamnya. Nah, ketika kita melihat real self dan ideal self itu berbeda, maka kadang-kadang terjadi bentrok di situ. Terjadi bentrok yang pertama, mungkin kita kurang menghargai diri, penerimaan diri kita kurang, kemudian pun juga identifikasi kita terhadap tokoh pun juga semakin tinggi, sehingga membuat kita merasa sangat tidak percaya diri dan cemas. Itu biasanya sering terjadi. Contoh dari real self dan ideal self adalah seperti itu. Sementara aktualisasi diri adalah salah satu penggerak diri untuk menunjukkan diri kita, menunjukkan kemampuan dan keterampilan kita. Aktualisasi diri ini bisa terbentuk manakala seseorang sudah mampu untuk mencapai yang namanya penghargaan dan penerimaan diri. Sementara itu, apa sih sebenarnya tujuan dari konseling PCT ini? Mari kita lihat yang pertama, supaya konseli mampu mengeksplorasi diri dan menyadari penghambat-penghambatnya. Nah, ini bisa berkaitan juga salah satunya dengan ketika kita membantu konseli kita yang mungkin mengalami kecemasan dan kurang menghargai diri sendiri. Mungkin saja dia memiliki ideal self yang cukup tinggi sehingga menghambat dia untuk mengeksplorasi dirinya lebih lanjut. Kemudian tujuannya adalah membantu individu mengadakan perubahan. Ketika kita sudah menyadari apa yang menghambat kita bertumbuh dan berkembang, maka konseling PCT membantu kita untuk melakukan sebuah perubahan baru. Lalu tujuan berikutnya adalah membantu individu untuk berkembang optimal sehingga mereka sendiri mampu mengatasi masalah saat ini dan masa depan. PCT ini adalah salah satu teori konseling yang mengedepankan tentang saat ini dan ke depan, sehingga mereka tidak memusingkan tentang kejadian masa lalu, tapi mereka melihat tentang apa yang terjadi saat ini dan masa depan harus lebih baik. Sehingga ketika mereka meyakini bahwa di dalam diri individu ada potensi baik dan positif, maka tujuan konseling PCT ini adalah menumbuhkan atau menggerakkan hal tersebut sehingga mereka bisa jadi lebih optimal. Lalu selanjutnya tujuannya adalah menjadi manusia yang berfungsi secara penuh yang sesuai dengan pandangan PCT itu sendiri. Artinya mereka yang mampu bebas, merdeka, mereka yang mampu untuk menggerakkan diri ke kedewasaan, positif, baik, dan segala macamnya. Karena pada dasarnya PCT memandang manusia seperti itu. Sementara itu, apa sih sebenarnya teknik-teknik yang ada di dalam teori person-centered therapy? Tadi saya sudah sempat menyinggung bahwa teori-teori PCT ini lebih kepada pengembangan dan pengelolaan keterampilan pribadi, tidak seperti beberapa teori yang kemarin. Teknik-tekniknya itu lebih kepada keterampilan seperti kalau behavior itu seperti ada modeling, ada biblioterapi. Tapi kalau ini mereka menggunakan diri pribadi konselor sebagai salah satu media untuk melakukan tekniknya. Jadi teknik dalam PCT itu diantaranya ada acceptance, ada respect, ada understanding, reassurance, ada encouragement, ada limited questioning, lalu juga ada reflection. Nah, ini tentunya beberapa keterampilan yang butuh sekali dimaknai oleh seorang pribadi konselor itu sendiri supaya bisa menumbuhkan sebuah iklim konseling yang baik, iklim konseling PCT yang baik. Nah, demikian materi pengantar dari saya hari ini. Nanti akan dilengkapi oleh kelompok dalam sesi presentasi dan diskusi. Selamat belajar dan saya doakan semoga sukses selalu dan jangan lupa untuk jaga kesehatannya.